Baik, Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari Solid Team yang pada hari ini akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan beberapa tugas dan challenge yang sudah diberikan oleh Pak Teguh selama perkuliahan minggu lalu, yang mana diminta untuk memanfaatkan fungsi disable dan juga bagaimana cara kita dalam pembuatan file order tentunya, dan juga membuat tampilan pada file order tersebut. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nimade Orcita Taudani dengan NIM 22150911058. Kemudian ada rekan saya Anggi. Baik, perkenalkan nama saya Niluh Putu Anggiatnyani dengan NIM 22150911043. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya Dika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Lisani dengan NIM 225001052. Dan rekan saya yang terakhir yaitu Widi. Perkenalkan, nama saya Karya Widi Swandana dengan NIM 22150911056. Nah, itulah dia anggota dari Solid Team yang pada kali ini akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan penugasan yang sudah diberikan. Yang mana akan diawali oleh saya sendiri. Mungkin untuk host bisa dibantu untuk share screen. Izin untuk share screen. Oke, di sini saya akan mengawali dengan menjelaskan code dari pemanfaatan fungsi disable tersebut, di mana diharapkan kami dapat memanfaatkan fungsi disable ini pada page sign in, yang mana seperti pada umumnya pada sign in itu akan eh, memanfaatkan kita sebagai pengguna agar bisa masuk ke dalam sebuah website. Yang mana pada sign in itu ada beberapa item yang diperlukan seperti email, password, dan juga button sign in agar bisa masuk ke halaman dashboard. Nah, kami diminta oleh Pak Teguh memanfaatkan fungsi disable itu agar nantinya ketika salah satu item itu tidak terpenuhi, maka kita sebagai pengguna tidak dapat masuk ke dalam website yang sudah ada itu. Untuk itu akan saya jelaskan. Untuk code itu terdapat pada page login. Di sini kita buka dulu page loginnya, file loginnya, dan kita lihat di bagian indeks. Nah, tahap awal yang perlu kita lakukan di sini. Nah, jadi saya disclaimer terlebih dahulu, yang mana sebelumnya Pak Teguh sudah memberikan beberapa codingan terhadap website yang sudah ada itu, di mana kami diminta untuk melakukan editing pada codingan tersebut agar nantinya fungsi disable dapat diterapkan. Yang pertama yang perlu kita lakukan, yang perlu kita editing, dan rekan-rekan saya sudah melakukan editing itu di bagian ini yang sudah saya blok di sini. Nah, di mana di sini kita akan menambahkan state baru yang bernama is button disable. Nah, state ini itu digunakan untuk menentukan apakah tombol sign in itu harus dinonaktifkan atau tidak. Nah, setelah kita menambahkan state ini, kita lanjut ke bagian use effect. Di sini sudah saya blok. Nah, pada bagian use effect ini dimanfaatkan untuk dapat memantau perubahan pada input username dan juga password. Di mana di sini sudah terdapat beberapa komen atau codingan, di mana di sini if user dan juga password, kemudian set is bottom disable false, dan else set is bottom disable true. Yang mana artinya jika kedua inputan itu memiliki nilai antara username dan password itu memiliki nilai dan tidak kosong, maka tombol akan diaktifkan. Nah, jika sebaliknya, jika salah satu kosong, tombol akan dinonaktifkan. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut ke bagian terakhir yang disable buttonnya. Nah, pada button di sini kita menambahkan sebuah properti seperti itu. Propertinya kita namakan sebagai disable, yang mana tombol sign in ini itu diartikan memiliki properti disable. Is button disable, yang mana diatur berdasarkan kondisi inputan. Nah, diatur berdasarkan kondisi inputan itu maksudnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal,
pada use effect ini. Nah, itu dia beberapa editing coding yang telah saya dan rekan-rekan saya lakukan untuk hasil dari codingan ini atau demonstrasi dan bagaimana hasil dari codingan ini akan dijelaskan oleh rekan saya Anggi. Untuk itu, saya persilakan. Baik, terima kasih Orchid atas penjelasan code-nya. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari code yang telah dijelaskan oleh Orchid tadi. Baik, izin share screen. Baik, apakah tampilannya sudah terlihat? Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan yang dimana sudah dijelaskan oleh Orchid tadi apabila uh, field kedua field telah diisi atau berisi nilai dan tidak kosong, maka tombol sign akan diaktifkan. Dan apabila salah satu text field dari Gmail atau password ini kosong atau tidak memiliki nilai, maka tombol sign ini akan di-disable atau tidak diaktifkan. Nah, di sini saya akan mencoba mengisi di text field di email dan di password saya akan kosongkan. Nah, eh, maka tombol sign akan masih disable atau tidak diaktifkan. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila di bagian password saja saya isikan nilai dan di email kosong, maka tetap saja tombol sign akan dinonaktifkan. Nah, apabila keduanya berisi nilai, maka tombol sign ini akan diaktifkan. Yang dimana tadi telah disebutkan atau dijelaskan oleh Orchid, maka nilainya akan eh, bernilai false, yang dimana ini akan diaktifkan. Di sini saya akan mencoba untuk sign. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk sign ke halaman web. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian split data tabel di bagian order. Nah, oke, di sini pada bagian order ini terdapat split data tabel yang dimana tabel pertama ini terdapat annual orders yang berisi produk, total, dan bukti. Jadi produknya ini ada ayam goreng, es teh, dan sebagainya. Terus selanjutnya di sebelah kanan ini ada monthly order. Ini juga sama isinya. Oke, sini saya akan menjelaskan untuk tahap awal membuat split data tabel seperti ini. Oke, di sini pertama di pada folder page ini kita membuat folder baru yang bernama order. Nah, dalam folder order ini kita membuat file baru yang bernama index.jsx. Nanti untuk isi dari file index.jsx ini akan dijelaskan oleh Widi. Oke, selanjutnya pada app.jsx ini kita pertama mengimpor orders dari folder order yang tadi kita sudah buat. Oke, selanjutnya pada function app pada bagian root ini kita menambahkan komponen ordernya. Oke, untuk isi dari file index.jsx di folder order akan dijelaskan oleh Widi.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kode-kode yang ada pada file index.jxs pada folder orders. Pertama, pada import-import yang ada di atas ini, kami menggunakan library dari library dan hooks dari React dan juga dari ANTD. Yang pertama itu library yang kita pakai itu adalah column, row, dan typography dari ANTD. Dan use location adalah hook dari React. Yang kedua ini merupakan desk construction dari uh, React itu yang da, apa yang kita mengakses file dari typography yang dimana itu propertinya adalah title dan text. Kedua, kita membuat fungsi dari React, yaitu fungsi order, yang dimana dalamnya itu ada hook untuk use location, pembagian uh, pad segment, dan last segment. Begitu. Dan selanjutnya itu adalah fungsi komponen data source itu yang dimana di dalamnya adalah array of object yang di dalamnya itu ada apa ada C gitu seperti kayak ID dan ini adalah produk yang nanti akan ditampilkan pada tabel ini kuantitinya ini total dan yang di sebelahnya dengan apa nih yang bernilaikan string ini adalah yang nanti akan ditampilkan pada produk yang di bawahnya itu juga sama yang yang selanjutnya itu untuk kan kami disuruh untuk split tabel jadi ini tabel yang nomor 2 ini bernama data source 2 yang itu juga sama untuk penjelasannya. Yang di bawahnya ini adalah untuk columns. Ini columns nomor 2 yang dimana pemanggilan dari title, data index, dan key ini diperoleh dari eh, nama-nama produk yang sudah di-set pada data source. Begitu. Selanjutnya juga sama dan penjelasannya juga sama. Ini title-nya untuk title data index untuk di setiap kolomnya itu diambil pada apa maksud nama ini untuk kolom yang pertama itu pastinya dia bernamakan produk dan itu untuk title data index dan key-nya itu diambil dari data source ini yang selanjutnya untuk eh, kolom kuantitinya juga sama dan juga kolom totalnya juga sama untuk accounts kolom ini yang akan digunakan pada tabel pertama penjelasannya juga sama seperti yang di atas. Dan ini adalah return apa-apa yang akan di-render pada JSX. Yang pertama itu untuk div yang pertama digunakan untuk apa tuh memiliki properti class name yang digunakan untuk men-setting layout kontennya. Yang selanjutnya nih row. Row ini adalah untuk membuat apa namanya? Row apa kolom dan apa tuh nama fieldnya yang di atas tuh. Itu row untuk tabel. Nah, selanjutnya ini ada kolom. Ini untuk row-nya ini sudah disetting dengan nilai array gitu. Dan selanjutnya di kolom dia mempunyai properti-properti seperti ini. Ini untuk kolom size-nya dengan margin bottom 24. Selanjutnya ini card untuk apa tuh yang tadi waktu di tes oleh Dika itu yang berbentuk kotak. Apa tuh yang kayak border di dalamnya ada eh, data-data tampilan dari pada kolom dan juga row-nya. Nah, selanjutnya ini ada row juga untuk yang di tengah untuk pembagian nanti yang di tabel pada tabel kiri. Ini kolomnya juga disamakan, bukan disamakan, punya properti apa nih, size 24 dan margin bottom 12. Ini title-nya dipanggil apa tuh? di memiliki ini string annual dan ini adalah nilai yang dipanggil daripada dari fungsi last segment ini begitu. Nah selanjutnya ini untuk
eh, text stylingnya. Dan selanjutnya ini card untuk border yang nantinya yang di mana itu digunakan untuk di dalamnya akan ditampilkan data dari data source dan juga kolom untuk tabel pertama. Ini tag tutup untuk cardnya dan juga ini untuk kolom. Ini untuk tabel yang kedua atau yang tabel sebelah kanan juga ada tag kolom title text card yang dimana kolomnya itu untuk membuat kolom dan dengan setting-settingan seperti ini. Title ini untuk digunakan untuk membuat title yang dimana dalamnya juga ada data yang diambil dari last segmen. Nah, selanjutnya itu untuk text-nya, ini text style digunakan untuk styling text pada eh, yang ada pada dalam yang ada di dalam kolom yang ditampilkan atau dan juga tabel yang dimana yang ditampilkan dari sini yang dimana itu data source itu mengambil data dari data source 2 dan kolomnya juga kolom 2 dan juga untuk di akhir harus ada export default kalau kita menggunakan arrow function begitu supaya nanti bisa ke render default orders. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian tadi presentasi sekaligus demonstrasi dari kelompok Solid Team terkait challenge dan juga penugasan yang telah diberikan pada minggu sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi, 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 Om. Salam. Terima kasih.